hari ini kita akan berbincang topik yang sebenarnya remeh, ya, yaitu tapi penting untuk kita bahas, yaitu tentang etika dan profesionalitas sikap mahasiswa. Bersama saya Raffi Al-Munawwarsyah, dan juga saya tidak sendiri, saya juga bersama Ibu Siska Kusumawardani. Ya, halo Raffi. Halo Ibu lagi sibuk apa Ibu akhir-akhir ini? Sekarang sudah mulai mengajar karena semesteran sudah mulai. Di rumah juga banyak toddler, anak saya 3 ya, jadi luar biasa. Jadi ketumpuk-tumpuk ya kerjaannya. Selain jadi dosen, di rumah juga jadi ibu. Anak Ibu berarti baik sekali ya. Banyak sekali. 3 di sini lebih banyak lagi. 3 nggak banyak kok. Tapi yang di sini lebih banyak. Iya, di sini lebih banyak. Oke Bu, kan mengenai etika dan profesionalitas ya Bu. Ini kan kita juga calon guru ya Bu ya. Oke. Calon guru. Nah yang pertama itu bahwasannya bener nggak sih Bu bahwasannya sikap dalam bertutur kata gitu ya, dalam hal chat gitu, itu merupakan integritas pertama seorang guru. Ya, betul sekali Raffi. Jadi kita harus tahu ya, etika itu sangat penting sekali. Apalagi dengan meskipun menggunakan chat, itu juga kita harus gimana nih caranya, etikanya apa gitu ya, dengan dosen dengan mahasiswa. Meskipun dosen dengan mahasiswa ini sudah dekat sekalipun, tapi kita punya batasan-batasan tertentu gitu ya. Jadi kita punya caranya bagaimana chat ke dosen. Kita juga memahami gitu ya, sebagai dosen juga memahami mahasiswa juga. Jadi tidak egois karena dosen juga pengen dipahami, dihargai. Tentunya saya juga sebagai dosen juga menghargai mahasiswa. Saya tahu mahasiswa itu bagaimana gitu. Jadi intinya jangan ada dusta antar kita gitu ya. Betul ya. Jangan ada dusta. Nah, kemudian Ibu kan salah satu ini Bu, teman-teman saya ini ada problem gitu ya. Misalnya kayak ngechat dosen nih, apa sih kata-kata yang baik gitu Bu. Soalnya kan saya pribadi nih Bu yang kayak pengen ngomong kayak gini ke dosen, apakah baik gitu. Yeah. Terus pengen ngomong bagaimana sih sikap-sikap yang apa sih, chat lah Ibu, contoh-contoh chat yang baik gitu. Yeah. Untuk mengechat dosen. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya Raffi ya, karena banyak sekali, nggak cuma 1-2 mahasiswa yang pertama itu harus ada salam ya, assalamualaikum Ibu, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu ya. Tapi banyak sekali mahasiswa yang melupakan itu, kadang hanya sekedar saya ini gitu ya, saya siapa gitu namanya. Yang kedua itu biasanya nama. Perkenalkan diri itu penting banget karena kita nggak tahu mahasiswa yang mana nih. Contohnya Rafli, ternyata di sini di VIP ini ada Raflinya ada 5. Nah, pokoknya saya Rafli ingin bertanya. Nah, ini kan Rafli yang mana ya? Kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu. Jadi harus jelas kelasnya. Jadi perkenalkan diri. Yang tadi kan pertama salam dulu ya. Tentunya. Yang kedua perkenalkan dulu. Salamnya berarti jangan panjang-panjang Bu, apa harus panjang, harus Salam, assalamualaikum, cukup. Aja. Assalamualaikum, saya Rafli dari kelas 4B gitu ya, umpamanya. Contohnya seperti itu. Yang ketiga tentunya harus tujuannya apa. Tujuan untuk kita mengirimkan chat kepada dosen tentunya harus ada tujuannya. Jangan bertele-tele, to the point ya, kebanyakan to the point aja. Jadi tidak boleh ya, disarankan mahasiswa jangan bertele-tele nih, udah bertanya A di akhir-akhir A lagi, diulang lagi. Jadi bingung nanti saya ya. Dosen bingung ya kan. Nah, itu. Jadi to the point, singkat, jelas, dan padat. Nah, setelah itu baru ucapan terima kasih penting ya, karena mahasiswa tuh lupa kadang. Maaf, tolong, itu kadang tidak
tidak ada di dalam chat ya, atau nggak terima kasih itu jarang sekali. Nah itu yang diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Yang terakhir ya tentunya tertutup ya, biasanya atas perhatian ibu gitu ya, saya ucapkan terima kasih. Nah yang paling penting jangan diulang-ulang kalau belum direspon. Jadi kayak spam chat. Oh, jangan spam chat ya. Jadi kok saya udah WA Bu Siska, tapi kok nggak dibalas-balas gitu ya. Tiba-tiba WA lagi gitu kan. Terus udah sejam lagi, wah nggak dibalas lagi, WA lagi. Nah tolong ya sebagai mahasiswa ya, tolong untuk jangan pengen dicepet respon gitu ya, karena dosen itu kan juga punya kesibukan lain. Iya, kesibukan lain gitu ya. Mungkin itu. Bolehlah bersemangat kita, tapi kita tahu batasan-batasan ini dosen. Betul. Itu ya Bu, mengenai tadi batasan tadi tuh Bu. Waktu apa aja sih Bu kira-kira kita nih kapan ya kita harus ngechat dosen? Karena kan saya juga bingung. Nah, terus pertanyaan kedua juga itu Bu, mengenai kan tadi tentang batasan ya kapan aja. Nah kalau misalnya nih Bu, kita nih apa namanya di chat. Ada urgensi Bu. Oke. Urgensi. Mungkin mahasiswa punya pengen segera balas atau pengen segera menghubungi dosen gitu. Urgent banget nih. Nah itu bagaimana Bu? Oke, kita kan juga tadi ya saya bilang ada batasannya. Nah kalau diusahakan karena ngechat dosen sama mahasiswa itu lebih baiknya jam akademik. Jadi jam akademik itu mulai jam 7 sampai jam berapa ya? Jam 5 ya biasanya ya akademik. Ya kalau sampai seurgent apa sih mamanya, Bu besok saya nggak bisa hadir dalam apa namanya event yang sangat penting gitu ya, mamanya tes, mamanya ujian besok gitu ya, tapi malam-malam tiba-tiba dia ngedrop, mamanya sakit, mamanya kan karena harus ngasih tahu dosen, mungkin malam-malam harus ngechat nih gitu. Nah itu mungkin boleh ya, tapi kalau diusahakan lebih baik ngechat itu ada jam-jam tertentu. Kalau lebih bagusnya sih jam 7 sampai jam 5 ya gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk urgent ya itu urgentnya karena apa? Jadi harus kita pertimbangkan dulu ya gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai nih Raffi WA saya jam 11 malam. Bu, tadi tugasnya apa ya? Nah, ini lucu banget nih. Mahasiswa banyak banget yang seperti itu. Ketika belajar di perkuliahan ditanya, ada yang bertanya? Jawabannya diam semua ya kan? Bener nggak? Bener nggak Raffi? Diam semua. Giliran dia malam-malam dia mungkin inget kali ya. Ingat tugasnya besok dikumpulkan. Dia tanya WA, Bu, tugasnya itu ditulis tangan atau ditulis ketik gitu ya. Ini mahasiswa jam berapa saya tengok jam 11 malam. Ini nggak tahu ya, dia nggak tidur kayaknya mau ngerjain tugas. Nah tolong dihargai ya, dari segi waktu di situ tolong dihargai, dosen juga punya privacy gitu, seperti itu. Tapi Bu, misalnya kalau dosen yang ngechat duluan Bu, misalnya ada beberapa dosen. Nah ini juga tadi saya bilang jangan ada dusta dong di antara kita gitu ya. Katanya nggak boleh nih ngechat jam akademik gitu ya, tapi dosanya kok jam 12 malam ngechat. Nah ini juga perlu etika dosen, juga perlu kita pertanyakan nih kenapa malam-malam ngechat gitu kan. Kecuali memang dia dosen lagi urgent juga gitu kan. Mungkin bisa dijawab, kita harus jawab gitu. Nah ya nggak masalah nggak dijawab karena mungkin sudah tidur, ya kan. Masa tiba-tiba Rafli tidur di chat sama saya jam 12 malam tiba-tiba langsung jawab, ya kan enggak, ya kan. Makanya itu juga tetap harus mempertimbangkan waktunya juga ya. Jadi kalau mamanya nauzubillah ya, mamanya ada sesuatu yang urgent banget, saya harus ngechat Rafli, mamanya besok saya nggak bisa hadir gitu ya malam-malam karena saya ada sesuatu gitu ya yang sangat urgent nggak bisa ditinggalkan, mungkin ada sesuatu gitu ya. Ya mungkin konsekuensinya nggak dijawab ya itu wajar-wajar aja, kita nggak boleh marah gitu. Tahu juga kita nggak sopan juga malam-malam WA gitu. Kadang kita berpikir
nggak semua hanya profesi kita aja mahasiswa dengan dosen, tapi khalayak umum juga tentunya harus nggak gitu, kan. nggak ini ya, nggak sopan ya nggak sih gitu ya, jam 12 malam gitu, ngechat gitu ya, dan harus dibales gitu ya. Habis itu dibales, Bu saya menanyakan tugas ini, jam 1 malam ngechat lagi, Bu kok nggak dibales, halo ini mahasiswa atau apa gitu ya. Nah seperti itu. Oke Bu, ini kan tadi nih kita nih udah nih di ranah digital ya. Tadi chat bagaimana baiknya gitu waktu-waktunya, bahkan apa namanya struktur chat yang baik juga dijelaskan. Nah sekarang untuk kehidupan sehari-hari Bu, di sini kan mengenai kedisiplinan dan kejujuran. Ya, gitu, Bu. oke. Apa sih benar nggak sih Bu, kayak disiplin jujuran nih adalah modal utama gitu Bu dalam dunia kerja? Ya sebenarnya nggak hanya disiplin sama kejujuran ya, karena moral itu sangat banyak gitu ya. Tapi salah satunya disiplin itu menjadi salah satu karakter yang diidam-idamkan semua orang gitu. Karena contohnya ketika kita berkuliah saja harusnya jam 8 teng kita mulai, tapi kadang kita jam 8 lebih 15, bahkan ada juga mahasiswa yang udah mau selesai baru datang gitu kan. Kadang kasihan juga, mungkin alasannya banyak sih, ban saya bocor gitu ya, terus kehujanan segala macam. Nah itu juga salah satu dikatakan disiplin, tentu tidak gitu ya. Harusnya kan kalau kita memang ingin disiplin, kita harus punya, ya kalau daripada kita masuk, mendingan kita nggak usah masuk udah jam segitu, ya nggak sih? Iya sih. Kita punya jam 8, jam 10 udah selesai, dia baru masuk jam 9.30. Meskipun alasannya make sense, mendingan nggak usah. Iya kan? Tapi rata-rata mahasiswa bukannya kayak apa sih Bu, kayak nganggep tuh sekarang kayak masih sekolah aja biasa gitu Bu, mungkin ya Bu, Iya, kebanyakan gitu. betul. Padahal kan kayaknya sih kalau kita disiplin dari awal juga bisa buat masa depan juga ya. Betul, yang tadi kan disiplin ya, yang kedua kejujuran nih. Jangan sampai kejujuran itu menjadi sesuatu kebalikannya. Jadi kalau mahasiswa nggak jujur nih, contohnya mengerjakan tugas harusnya kan tepat waktu ya. Tapi itu disiplin. Disiplin ya kan. Ya. Jadi kaitannya disiplin sama kejujuran. Ketika di tepat waktunya dia nggak bisa mengerjakan tugasnya. Nah besoknya, Bu maaf saya tidak bisa mengerjakan tugas, tapi ternyata alasannya itu sebenarnya mungkin make sense menurut dia, tapi karena ketika dia berbohong dan ternyata menjadi dampak teman-teman yang lain. Contohnya ketika, Bu file saya ada di laptop yang sana gitu, di laptop satunya gitu ya, sehingga saya tidak bisa mengirim tugas di tepat waktu, boleh nggak ada waktu tambahan gitu ya. Nah oke, satu gitu ya, ternyata beberapa kali itu jadi diulang terus sama mahasiswa yang lain. Nah tapi ini berarti masa bisa sama semua ya kan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang menodai gitu ya. Mungkin dia jujur tapi menjadi kok alasannya sama gitu ya. Jadi kita berpikir negatif thinking ya. Tadinya kita mau positive thinking, tapi ternyata kok diulang banyak orang. Jadi ini menodai ya, menodai rasa kejujuran itu gitu ya. Ini kayak iri hati ya. Iya satu boleh kayak gitu, besok-besok. Iya gitu. Gitu ya. Makanya ketika di oke ini sama Bu Siska gitu kan, alasan itu mahasiswa yang lain ikutin, ternyata kan sebenarnya saya nggak tahu ya itu bohong atau jujur, tapi itu jadi salah satu alasan yang paten gitu ya. Akhirnya saya berpikir kok sama semua ya, emang template banget ya gitu ya mahasiswa seperti itu. Nah makanya jangan sampai, apalagi kalau nggak jujur, udah pasti plagiasi, inovasi pasti terhambat gitu ya. Tadinya dia bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa karena ternyata dia nggak jujur. Nggak jujurnya karena plagiasi, berarti dia nggak punya inovasi yang bagus, jadi terhambat dia. Jadi kejujuran dari hal tadi apa namanya, pengumpulan tugas gitu. Kemudian juga tugas-tugasnya harus dikerjakan sendiri. Iya, itu untuk kejujuran. Yang kedua itu disiplin, karena
ada batas timeline-nya kan. Nah, itu kebanyakan mahasiswa pasti ada dalam satu kelas itu pasti ada 1 atau 2 gitu ya. Kebayang aja kalau saya ngajar beberapa kelas, ada mahasiswa ada aja yang seperti itu gitu. Dan template alasannya sama. Itu menurut Rafli itu mahasiswa benar jujur atau enggak gitu ya. Nah, kita mikirnya jadi jujur nggak sih dia gitu ya kan. Seperti itu. Ketika kita jadi guru kita ngeliat gitu juga. Nah, makanya kita harus melihat diri kita sendiri ketika namanya pendidik yang progresif ya tadi ya. Progresif itu adalah menanamkan karakter, mengembangkan karakter. Kalau kita nggak bisa mengembangkan karakter diri sendiri, gimana kita mengembangkan orang lain, apalagi anak didik kita gitu. Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kan kita nih lagi di tengah zaman yang krisis etika lah sih Bu, kayak banyak etika yang kelewatan gitu. Bahkan kita sering ya nemu yang di tempat umum, kadang orang tua pun nggak dikasih duduk gitu ya. Oh iya, ya kan sering kan gitu, kayak yang udah nggak mau ngalah sama orang tua gitu. Nah Bu, apa sih nilai-nilai moral paling krusial untuk ditanamkan gitu Bu? Nilai-nilai moral paling krusial untuk mahasiswa nih Bu. Mahasiswa ya, sebenarnya di zaman yang krisis banget. Krisis banget. Itu yang pertama sih tanggung jawab ya. Kenapa tanggung jawab? Masih kan tadi disiplin udah, kejujuran oke ya. Menurut saya sih ketanggung jawab ya yang selanjutnya. Kenapa tanggung jawab? Ada pengalaman pribadi ya, nggak apa-apa ya. Saya punya mahasiswa di tingkat ke-8, dia datang ke saya minta nilai, dan ternyata nilai yang dia minta itu waktu dia mengikuti perkuliahan di semester 3. Coba bayangkan, semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 berapa semester itu terlewati? Nah, 2 tahun lebih kan? Harusnya kan dicek dulu nih. Dicek dulu apakah nilai sudah keluar atau tidak gitu, apakah nilainya bagus atau enggak gitu. Tiba-tiba dia datang membawa seberkas tugas bahwa dia sudah melakukan tugasnya waktu itu beberapa tahun yang lalu dan dia minta nilai. Nah, menurut Rafli, kalau sebagai saya sebenarnya dosen itu tertekan juga loh teman-teman. Dosen itu tertekan sama mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa tertekan sama dosen, tapi mahasiswa juga pernah dosen ditekan sama mahasiswa. Seperti itu salah satunya, minta nilai tiba-tiba ngasih tugas di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terus saya cek. Kalau 1 semester doang? Nah, oke ya. Kalau kebanyakan sih 1 semester, makanya beberapa minggu lah ya paling lama ya. Paling lama 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Nilai udah keluar. Nah, kenapa nilai saya segini gitu ya? Itu no problem. No problem, masih apa ya? Masih bisa ditolerir ya. Ini bertahun-tahun. Sebagai dosen yang profesional, tentunya saya berpikir keras nih, apakah saya harus kasih nilai atau enggak? Ya kan? Iya sih. Kalau saya kasih nilai, berarti saya profesionalnya, tanggung jawab moral kita sebagai dosen kayaknya udah rendah banget nih. Orang tiba-tiba minta nilai langsung saya kasih aja, ya kan? Nanti kedepannya bisa jadi seperti dia banyak nih, ya kan? Banyak yang mengikuti, gampang kok Bu Siska ngasih nilai gitu ya selama beberapa tahun ini gitu ya. Kalau saya tidak kasih nilai, ya saya mikirnya kasihan, apalagi dia ngechat itu panjang banget mengikuti alur yang kehidupannya yang luar biasa. Sepertinya saya tidak punya nggak ada empati gitu ya sama dia, nggak ada rasa kasihan gitu ya. Kok Bu Siska kok jahat ya gitu ya kasih. Nah, ini tekanan dari mahasiswa kepada dosen. Ini saya luar biasa, kayak contohnya kayak yang gini banget ya jadi dosen gitu pikir saya ya. Mungkin dia juga berpikir gitu banget ya jadi dosen, kok nyusahin banget, sampai ada kata-kata chatnya itu seperti itu. Nyusahin banget ya ternyata dosen gitu, cuman ngasih nilai aja susah. Nah, ini oknum ya, jadi nggak semuanya. Cuman kenapa saya tadi bilang tanggung jawab itu ketika
dia harusnya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak memberikan nilai. Karena ini berapa lama dia? Beberapa semester ya kan? Beberapa semester baru minta nilai. Yang notabene saya lihat nih, saya kan dosen tuh pasti punya administrasi ya. Sama seperti guru-guru sekarang kan administrasi itu penting ya. Saya cek meskipun beberapa tahun udah usang karena kita punya aplikasi gitu ya, ada LMS, saya cek ternyata memang tugas gak ada, UTS gak ada, UAS gak ada, akhirnya nilainya memang E gitu. Dan dia tiba-tiba minta nilai, itu it doesn't make sense gitu ya. Nah itu dia, jadi tanggung jawab. Ini kurangnya tanggung jawab. Kalau dia menerima tanggung jawab itu, ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah, memang ini harus saya tanggung kesalahan saya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tapi itu tetap itu tidak diperkenankan ya, karena itu udah bertahun-tahun dia baru minta nilai. Kalau gitu. 1-2 semester masih bisa. Nah itu tanggung jawab itu pasti. Terus ada satu lagi. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang banyak organisasinya yang luar biasa, yang proaktif banget ya. Mahasiswa itu sangat proaktif yang memang sih kita senang ya kalau dosen itu proaktif nih, kayak Rafli, Hima ya kan. Nah semuanya di sini itu proaktif banget ya. Selain nggak hanya pulang kuliah gitu, kupu-kupu ya katanya ya. Nah itu juga perlu juga ada mahasiswa yang mempunyai organisasi gitu ya. Tapi teman-teman harus digarisbawahi, organisasi itu hanya pelengkap ya, pelengkap. Tapi kewajibannya tetap kupu-kupu tadi. Kewajibannya tetap kuliah. Kewajiban kuliah. Pulang ke rumah. Iya, tentu itu. Tapi kebanyakan, Rafli tahu nggak? Ada mahasiswa yang minta haknya sebagai seorang aktivis gitu. Bahwasanya saya nggak kuliah karena saya aktivis gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau mementingkan organisasi boleh, tapi kuliah juga harus tetap penting gitu ya. Penting dong. Itu kan nanti syaratnya mendapatkan nilai gitu ya. Seperti itu kan kita punya kontrak mata kuliah kan. Nah, itu harus ditepatin gitu. Meskipun banyak banget mahasiswa proaktif di luar sana, di luar dari jam kuliah, tapi jangan dong mendesak dosen untuk memberikan kompensasi nilai terkait dengan aktivis dia gitu. Bahkan lebih parahnya lagi itu baru berangkat kuliah tuh 1 apa 2 kali gitu. Terus dia minta nilai. Itu rasanya gimana ya gitu. Kalau saya kasih, karena kamu lebih proaktif, hebat sekali, saya kasih nilai A. Ya nggak mungkin. Yang lain iri hati juga ya kan? Nanti teman-teman yang lain iri dengki ya kan. Jadi tetap ada dusta antara kita kan. Nah gitu. Berarti ini tuh kayak kita organisasi boleh, tapi juga jangan lupain bahwasannya kewajiban kita tuh kuliah. Nah itu salah satu tanggung jawab juga. Jadi kalau dia nggak kuliah, kompensasinya apa? Di waktu kontrak mata kuliah sudah tertera bahwasannya beberapa kali tidak masuk kuliah, berarti nilai kalian segini gitu kan. Sudah ketahuan dari awal gitu. Tapi ketika dia mempertahankan haknya sebagai aktivis dan meminta kompensasi kepada dosen, tentunya sepertinya makan kurang ya. Jadi lebih ke etikanya mana ya gitu. Kewajibannya aja tidak dipenuhi, tapi ternyata haknya dipertahankan. Nah, gimana jangan dong. Aktivis kan sering menyoali tentang hak dan kewajiban tapi hak dia kewajiban dirinya sendiri juga nggak ditepatin bagaimana. Betul. Nah itu perlu digarisbawahi ya teman-teman, bagi yang aktivis sana gitu ya, untuk menjadi aktivis yang baik dan harus tunaikan kewajiban dulu, yaitu kuliah gitu ya. Setelah itu bolehlah hak-haknya dipenuhi gitu ya, seperti itu. Kemudian Ibu tadi kan yang pertama tanggung jawab, habis itu apa lagi Bu? Selain kejujuran tadi sudah. Kejujuran. Terus disiplin tentu pasti gitu ya. Terus apa lagi ya? Banyak juga sih sebenarnya, kayak
lebih ke sabar gitu ya. Ya iya nggak sih, sih, sabar gitu, menghargai gitu ya, Menghargai. menghargai sesama gitu ya. Tentunya antara guru dosen sama mahasiswa. Mahasiswa. Jadi ya sama Ikhlas seperti lah ya. ya seperti itu. Jadi itu bisa buat kita ke depannya nanti gitu. Nah, kemudian Ibu, kita lanjut. Kan bahwasannya kampus ini miniatur kehidupan sosial ya Bu. Wow, Bener nggak sih? miniatur ya. Bener ya, banyak yang ngomong gitu Bu, saya teman-teman saya gitu Oke, Bu, banyak oke. ini. Nah, kalau misalnya nih Bu, kita gagal nih menjalankan kayak disiplin gitu Bu di sini, terus kejujuran ketika kita kampus, terus tadi juga tanggung jawab gitu ketika di kampus. Apa sih Bu akibatnya nanti ke depannya gitu Bu? Kalau kita nih di ranah yang kecil aja kayak gini, nanti gimana? Ya pastinya bisa? akan sulit ya nanti di dunia kerja itu pasti akan dibawa. Sebenarnya kampus ini adalah benar miniatur ya. Miniatur tuh jadi tempat kita belajar gitu ya. Yang tadinya kita pasif ya, nggak Iya. pernah bertanya. Nah, Rafli dulu diem gitu ya. Kalau ditanya, ayo siapa yang bertanya? Nggak ada yang bertanya ya Dipancing kan. dulu ya. Tiba-tiba Rafli jadi punya organisasi gitu ya, ikut organisasi hima dan lain sebagainya. Akhirnya jadi proaktif. Jadi lebih aktif gitu ya, lebih bersuara gitu ya. Nah, itu tuh poin plus gitu. Yang kedua mungkin dari segi etika, kayak tadi moral, kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Kalau kita kan masih belajar ya Raffi ya. Jadi selama masih ada di sini gitu ya, kita masih belajar. Nah, ketika nanti kita selesai lulus di perguruan tinggi, tentunya diharapkan sudah matang gitu ya, sudah mapan, sudah matang karakternya, sehingga ke depan ketika di dunia kerja, kalau kita kan sebagai guru ya, Rafli sebagai guru ya, Insyaallah. sebagai guru tentunya kita harus punya etika moral yang tadi dibawa ke dunia kerja. Nah, ketika Rafli tidak punya itu semua, ya kalah dengan saingan ya kan, tidak punya integritas. Tapi pernah dengar nggak Rafli? Ada salah satu universitas tapi nggak disebut ya namanya ya, universitas atau mungkin bukan universitas mungkin ya, institusi lah ya. Nah, institusi pendidikan, ada salah satu mahasiswanya yang melamar pekerjaan di sana, pasti ditolak. Nah, itu menjadi roh gitu ya. Universitas itu tempat kita belajar, itu menjadi roh kita untuk mendapatkan pekerjaan di lapangan nanti gitu. Jadi pemilihan universitas juga penting banget. Bisa jadi gitu. Karena kan sudah banyak nih umpamanya salah satu anak X gitu ya, lulusan X gitu ya, lulusan Y umpamanya, lulusan Y bekerja atau melamar di perusahaan X. Ternyata karena tahu nih lulusannya di sini, oh udah ketahuan nih etikanya kurang, ininya kurang dan lain sebagainya, akhirnya nggak diterima. Berarti Gitu. saingannya udah sulit juga. Bahkan sampai ada orang yang melamar, padahal kan kita kan nggak tahu ya, ternyata lebih mumpuni umpamanya si anak yang selanjutnya, karena sudah tahu dari institusi pendidikan X tersebut, akhirnya nggak diterima. Nah, jangan sampai seperti itu ya kan. Jangan sampai lulusan kita gitu ya, dicap buruk karena etika yang kurang gitu. Mungkin ya. itu Sampai. penyebab awalnya bukan institusinya yang salah, mungkin mahasiswanya, oknum mahasiswa. Nah, itu kita tidak tahu ya, karena kita hanya berusaha. Semoga kita bisa lebih mempunyai roh ya, minimal dari pendidikan etikanya dulu gitu ya, apalagi seorang guru gitu ya, profesi gitu ya. Karena Rafli tahu nggak, profesi itu adalah sesuatu yang pekerjaan yang menuntut keahlian khusus. Jadi nggak semuanya pekerjaan itu dibilang profesi gitu. Karena kalau Rafli kan sebagai guru itu profesi nantinya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang bukan profesi. Bukan. Sehingga kalau just hobi ya. Ya, contohnya ya kita bukan secara teoritis ya teman-teman. Secara teoritis itu kalau profesi itu mempunyai
keahlian yang khusus Keahlian. gitu. Jadi contohnya profesi Rafli nanti sebagai guru itu nggak bisa digantikan gitu. Contohnya saya lulusan hukum nih gitu ya. Contohnya lulusan hukum. Saya pengacara. Tapi di sisi lain saya ingin menggantikan Rafli sebagai guru, nggak bisa, pusing dia kan. Gitu. Muridnya keluar Bahkan sama-sama fakultas keguruan, tapi ternyata prodinya beda, itu pun juga akan sama. Seperti contohnya PGSD ya teman-teman. PGSD itu mempunyai keahlian khusus untuk mengajar guru SD. Anak-anak SD. Iya betul. Tapi ketika tiba-tiba ada lulusan guru teknik maunya ya, ada kan pendidikan teknik ngajar SD. Pusing banget pastinya. Aduh saya nggak mau deh ngajar SD gitu kan, mendingan saya ngajar teknik aja. Mendingan saya ngajar SMA gitu kan, atau STM, SMK gitu kan. Nah seperti itu. Muridnya beda juga ya. Iya, karena mempunyai keahlian khususnya gitu. Seperti itu namanya profesi. Tapi kalau di luar dari keahlian khusus itu bukan profesi sebenarnya, secara teoritisnya ya, gitu. Mungkin banyak hal-hal kayak tadi ya Bu ya, berarti maksudnya kayak benar-benar gitu kalau kita bertanggung jawab di kampus dan juga menerapkan ini dari sejak dini, akan impact itu bukan nama untuk kita saja, ternyata juga buat kampusnya sendiri. Iya betul. Kemudian Ibu apa sih Bu, etika profesional ini dipelajari di kampus dapat menjadi senjata atau nilai tambah bagi lulusan PGSD. Iya betul, ya tadi saya cerita. Jadi kalau kita beretika gitu bisa bukan hanya level ini saja ya Bu, berarti ya bukan level apa? Level dalam negeri juga, global juga. Tentu, makanya masyarakat Indonesia itu terkenal dengan etikanya ya teman-teman ya. Ketika kita ke luar negeri gitu ya, from Indonesia, wah itu rasanya kayak lebih santun gitu ya. Dari segi pakaian juga ya teman-teman, kita namanya dari Universitas Muhammadiyah tentunya berpakaiannya pasti menutup aurat gitu ya, lebih sopan seperti itu. Jadi itu bisa menjadi ya tadi saya bilang menjadi roh gitu ya, roh dari universitas itu sendiri gitu. Jadi saya sih berharap dengan teman-teman mahasiswa ya itu bisa menjadikan alma mater nantinya kalau sudah lulus gitu menjadi mengharumkan nama baik gitu ya, khususnya di PGSD itu sendiri gitu. Seperti itu. Menurut Ibu apakah pertanyaan selanjutnya ya Bu, menurut Ibu apakah etika profesional yang kita pelajari di sini bisa jadi nilai tambah gitu Bu, kayak penentu gaji nggak sih Bu atau apa gitu? Gaji ya? Kalau gaji saya tidak tahu ya, kalau gaji itu urusan pemerintah. Ada pertanyaan sih. Iya. Kalau masalah salary ya, kalau gaji itu kayaknya vulgar banget ya. Agak susah ya Bu. Kalau salary itu sepertinya enggak ya, karena kita sebagai guru ikhlas ya. Iya, namanya juga apa guru itu? Digugu dan ditir. Enggak, pahlawan apa? Oh, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau kita flashback ke belakang itu luar biasa ya. Saya pernah mengajar itu gajinya ya terima kasih gitu ya. Terima kasih, tapi senang karena memang ketemu dengan orang-orang ya, anak-anak gitu ya. Itu luar biasa sih, tidak bisa digantikan menjadi harta. Berarti orang yang menjadi guru itu sebenarnya orang yang sudah siap untuk hal tersebut. Betul. Ya kita kembali lagi itu etika yang bener banget. Sebenarnya beribadah ya. Etika yang emang harus disikapi guru zaman sekarang. Iya. Jadi kalau mengharapkan pamrih mendingan nggak jadi guru ya. Itu dia. Kayaknya salah jurusan kayaknya. Jangan sampai pamrih. Iya, jadi contohnya kalau mau saya mau kaya raya, saya jadi guru aja. Kaya hati. Iya, luar biasa ya kan? Kaya raya hatinya gitu kan. Kaya raya pahalanya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Gitu ya. Kalau kaya raya dalam arti sesuatu, nah
mahasiswa kan sekarang lagi dituntut sebagai mahasiswa plus wirausaha. Nah, biar lupa tuh dengan salary ya, gitu bisa dilanjutkan. Jadi kita sembari jadi guru, bisa sambil berdagang atau apa gitu. Bisa jadi punya ahlian apa, buka les gitu ya. Kan kita mencerdaskan anak bangsa ya. Bisa jadi ya walaupun gak banyak, tapi kan ada pemasukan di lain pekerjaan yang lain. Itu etika yang penting banget sebenarnya buat jadi seorang guru. Ikhlas dan sabar. Iya, gitu. Jangan mengharapkan gaji banyak ketika kita mau menjadi seorang guru. Gitu ya. Lalu ya, kemudian Bu, perubahan sikap atau mindset paling drastis yang harus kita siapin Bu dari sekarang supaya pas kita terjun ke masyarakat tuh nanti nggak kaget-kaget gitu. Kan kita nih kalau sekarang kita masih santai karena hidup masih sama orang tua, terus masih terus nanti ketika dilepas gitu kan, aduh. Ya itu pentingnya berarti kan sekarang masih ketergantungan, ya kan. Nah, kampus ini adalah tempat kita berbelajar, tempat kita menimba ilmu, gitu ya. Jadi kita masih ketergantungan. Luar biasa banget, dari tadi kita udah ngobrol lama banget, kayaknya udah 30-an menit. Wow. Kita ngobrol lama juga ya? Iya, lama banget. Padahal ngerasanya kayak baru 5 menit kayaknya. Semoga isinya dari semua ya Bu, luar biasa. Dari gimana etika ya Bu tadi, terus ada juga tanggung jawab, disiplin, bahkan sampai gimana kita jadi guru tuh harus ikhlas. Tabah. Jangan mengharapkan salary. Ya di zaman sekarang. Tanpa tanda jasa. Indis ekonomi ya Bu. Masih ada orang-orang yang ikhlas. Luar biasa. Indis ekonomi luar biasa. Oke Bu, yang terakhir nih Bu. Satu pesan kunci atau goal statement dari Ibu supaya kita tuh bisa bangun fondasi yang kuat dan beretika. Apa ya? Goals. Sebenarnya kita butuh kompetensi ya. Kompetensi itu baik untuk kita nanti khususnya kompetensi pedagogik ya. Kalau untuk guru ya, bisa mengajar, bagaimana cara mengajar yang baik, memahami karakter anak dan lain sebagainya, itu kompetensi bagus, luar biasa. Tapi lebih bagus lagi kita punya integritas karakter. Jadi statement saya lebih ke bangunlah integritas karakter kita sendiri sebelum kompetensi gitu. Jadi nanti akan ngikutin kompetensi sama karakter dulu, diimbangin baru kompetensi. Seperti itu. Jadi biar tidak terkikis ya nantinya di dunia kerja seperti itu. Sudah dalam pinter, punya kepintaran tapi karakternya nggak punya. Itu banyak banget mahasiswa yang pinter tapi karakternya kurang gitu. Attitude-nya nggak ada. Apalagi ini Gen Z ya. Gen Z bukan berarti nggak punya karakter, tapi lebih ke cuek gitu ya. Cuek gitu ya. Cuek banget. Apalagi kalau cuek itu bisa dibilang attitude-nya kok kurang ini ya, kurang itu. Sebenarnya memang sifatnya Gen Z seperti itu ya. Self reward sih sebenarnya, kita butuh self reward untuk hal tersebut. Oke, mungkin itu aja Ibu. Terima kasih banyak. Semoga hari ini obrolan kita hari ini bisa berkualitas, sangat-sangat berkualitas gitu mengenai etika dan lain-lain. Mungkin teman-teman itu saja yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.